Dengan ini akan melakukan aksi besar-besaran serempak di seluruh Indonesia pada tanggal 18 Mei, Labor Solidarity for Palestine, hingga bangsa Palestina meraih kemerdekaan dan tidak ada kekerasan serta agresi Israel kepada bangsa Palestina dan juga kepada kaum muslimin yang menjalankan ibadah di Masjidil Al-Aqsa. Saya ingin memulai dari tentang Labor Solidarity for Palestine. Solidaritas buruh sedunia untuk rakyat dan bangsa Palestina. Ada dua hal yang dikecam. Yang pertama adalah agresi militer, bombardir pesawat-pesawat udara Israel ke negara Palestina, bangsa Palestina, rakyat Palestina, khususnya di jalur Gaza. Ratusan masyarakat, ratusan orang Palestina, termasuk anak-anak, telah terbunuh dari bombardir serangan udara Israel. Ya, terrorism state, negara teroris, itu yang dikenal dengan istilah di internasional. Saya sebagai ILO Governing Body, International Labour Organization, yang berkantor di Geneva, Switzerland, pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB atau ILO, yaitu Badan Perburuhan Sedunia, mengutuk keras mewakili kawan-kawan workers group yang ada di ILO Governing Body, pengurus pusat Badan PBB ILO. Mengutuk keras, mengecam tragedi kemanusiaan, bombardir serangan udara daripada tentara-tentara Israel kepada bangsa dan rakyat Palestina. Bahkan anak-anak telah terbunuh. Dalam hukum perang, membunuh anak-anak dan wanita yang tidak berdaya, yang tidak dalam berperang, atau masyarakat sipil, dia adalah termasuk kejahatan perang. Itulah kecaman atau kutukan, condemn, bahasa Inggris itu condemn, mengutuk, mengecam keras. Ya, agresi Israel, yang pertama agresi Israel ke bangsa dan rakyat Palestina, yang kedua mengutuk dan mengecam keras kekerasan yang dilakukan tentara Israel kepada masyarakat muslim yang sedang menjalankan ibadah di Masjidil Aqsa, apalagi di bulan Ramadan, yang mengakibatkan ratusan orang, bahkan anak-anak dan wanita terbunuh. Mereka adalah masyarakat sipil. Kita tidak menginginkan adanya perang. Kita tidak menginginkan adanya kekerasan. Karena itu, seluruh tentara Israel seharusnya ditarik mundur dari Masjidil Al-Aqsa dan menghentikan agresi terhadap bangsa Palestina. Serikat Buruh KSPI yang kami pimpin berada bersama Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden Joko Widodo, yang mewakili rakyat dan pemerintah Indonesia, menginginkan kemerdekaan bangsa Palestina, menghindari, mengecam, mengutuk, condemn daripada agresi militer bangsa Israel kepada bangsa Palestina, mengecam, mengutuk keras terhadap kekerasan yang terjadi di Masjidil Al-Aqsa. Itu sikap, dua sikap. Saya ulangin, kesimpulannya, mengecam, mengutuk keras agresi militer bangsa Israel kepada bangsa Palestina dan rakyat Palestina. Yang kedua, mengutuk dan mengecam keras kekerasan yang dilakukan di bulan Ramadan tentara dan polisi Israel terhadap masyarakat sipil yang sedang beribadah di Masjidil Al-Aqsa. Oleh karena itu, sebagaimana bagian dari masyarakat dunia, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi, hak merdeka adalah hak negara Palestina. Karena memang dari awal itu adalah tanah Palestina. Ya, dan semua di bawah ikut peraturan daripada yang dikeluarkan oleh resolusi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, dan juga seirama dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Maka KSPI pada hari Selasa tanggal 18 Mei pukul 9 sampai dengan selesai akan melakukan aksi solidaritas
Saya ulangi, akan melakukan aksi solidaritas di seluruh Indonesia. Aksi Labor Solidarity for Palestine atau aksi solidaritas buruh untuk Palestina ini akan digelar oleh KSPI di seluruh Indonesia. Ada 24 provinsi yang akan melakukan aksi di kantor-kantor gubernur, dan juga ada beberapa kabupaten di kantor-kantor bupati wali kota atau DPRD, meliputi antara lain dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, ya, Lampung, kemudian juga ada di Sumatera Barat, ya, kemudian juga ada di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, kemudian ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, ya, Gorontalo, ya, kemudian juga ada di NTB, Sumbawa, ada juga di Maluku, Maluku Utara, ya, kemudian juga aksi akan dilakukan di Jawa Timur, ya, meliputi Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan. Kemudian ada dan beberapa daerah lain, Gresik. Ada juga di Jawa Tengah, di Semarang, Kendal, ya, di Kabupaten Kota Semarang, kemudian juga di Demak, di Jepara, Kudus. Ya, kemudian ada juga di Saantrio, Jawa Barat. Ya, pusatkan di Bandung, Bekasi akan ada aksi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, ya, Cianjur, Bogor, Depok, ya, juga akan melakukan aksi. Di Tangerang Raya, di Banten, di Serang, Cilegon, ya, kemudian juga di DKI Jakarta, dan beberapa kota-kota besar industri lainnya akan melakukan aksi Labor Solidarity for Palestine, aksi solidaritas buruh untuk rakyat Palestina, negara Palestina. Untuk di Jakarta, aksi akan dipusatkan di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kedubes Kedutaan Besar Amerika Serikat. Seluruh aksi di Jakarta, baik di kedubes Amerika atau kantor PBB atau kantor-kantor gubernur atau kantor-kantor bupati wali kota atau kantor-kantor DPRD 1, DPRD 2, dilakukan dengan cara damai, santun, dan terukur terarah. Wajib mengikuti protokol kesehatan, sebagaimana aksi-aksi yang telah dilakukan oleh kaum buruh, termasuk pernah kita melakukan aksi terakhir adalah May Day. Mengikuti standar protokol kesehatan artinya wajib rapid test antigen, memakai masker, menjaga jarak, membawa hand sanitizer. Pada prinsipnya, seluruh peserta aksi KSPI dalam mendukung bangsa Palestina itu harus berkoordinasi dan mengikuti arahan petugas kepolisian yang berwenang dan petugas Satgas COVID-19 di tempatnya masing-masing. Itu harus diikuti. Aksi ini akan diikuti ribuan buruh, karena anggota KSPI adalah 2,2 juta orang tersebar di 30 provinsi, lebih dari 300 kabupaten kota. Anggota KSPI beranggotakan 5.000 lebih pabrik-pabrik di 30 provinsi tersebut atau 300 kabupaten kota lebih tersebut. Kalau saja setiap pabrik mengirimkan orang pada hari Selasa 18 Mei nanti dalam aksi solidaritas untuk bangsa Palestina, 5 orang saja, maka kalau kalikan 5.000 hampir 2.500 orang akan ikut di dalam aksi tersebut. Jadi ribuan buruh akan, kalau 5.000 kali 5, 25.000 maksud saya, bukan 2.500. 25.000 buruh akan ikut. Tentu akan lebih tiap-tiap pabrik atau perusahaan mengirimkan peserta aksi. Jadi ribuan buruh akan turun ke jalan serempak pada tanggal 18 Mei 2021
pada jam 9 pagi sampai dengan selesai sesuai arahan pihak keamanan dan Satgas COVID-19 di 24 provinsi yang baru tercatat, walaupun anggota KSPI ada 30 provinsi, lebih dari 300 kabupaten kota, dipusatkan di kantor-kantor gubernur, bupati, wali kota, DPRD 1, DPRD 2, dan di Jakarta di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan atau kantor Kedubes Amerika Serikat. Agenda tuntutan aksi hanya satu, yaitu stop, hentikan agresi militer Israel ke Palestina, khususnya jalur Gaza. Tarik tentara-tentara Israel, polisi-polisi Israel dari Masjidil Al-Aqsa, di mana Al-Aqsa adalah salah satu masjid yang disucikan oleh umat Islam untuk beribadah sebagai representasi kaum muslimin di dunia dalam ritual ibadah keagamaan, khususnya agama Islam, di Masjidil Al-Aqsa, masjid ketiga tersuci menurut kaum muslimin di dunia setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Hentikan, tarik tentara-tentara Israel dari Masjidil Al-Aqsa. Beri kebebasan rakyat Palestina dan umat muslim sedunia lainnya untuk beribadah di Masjidil Al-Aqsa. Perdamaian, bukan kekerasan. Oleh karena itu, selain menyampaikan tentang bangsa Palestina, mungkin akan diselipkan tentang penolakan buruh yang tetap menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Batalkan dan cabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Karena faktanya sekarang sudah terjadi banyak sekali buruh dikontrak dari karyawan tetap diubah menjadi karyawan kontrak statusnya. Menjadi karyawan outsourcing, diberikan pesangon yang murah sekali. Dan kelak 2022 akan terjadi upah murah dan lain sebagainya. Dan di depan mata kita, di hari Lebaran, di 5 hari terakhir juga, terakhir di hari Lebaran, berbondong-bondong TKA, khususnya TKA Cina, masuk ke Indonesia. Jangan-jangan patut diduga, quote and quote, tanda petik, Omnibus Law ini dipersembahkan untuk negara Cina, agar TKA Cina, unskilled workers, buruh kasarnya, bisa masuk berbondong-bondong ke Indonesia. Dan terakhir saya ingin mengutip satu jurnal atau report yang berjudul New ITUC Report on Palestinian Workers in Israel and the Settlements, yang dikeluarkan oleh International Trade Union Confederation atau Konfederasi Serikat Buruh Sedunia, di mana KSPI menjadi anggota ITUC. A new report released by the International Trade Union Confederation atau ITUC has revealed the scandalous exploitation of Palestinian workers who work inside Israel and in the illegal Israeli settlements on Palestinian land. Di situ ITUC mengatakan the report exposed the reality of low wages, poor occupational health and safety, the humiliation of having to queue at border crossing to enter Israel, yang selanjutnya gaps in social protection, dan the last and the oppressive labor broker system. The many workers are still forced to use even though the system has been removed by the Israel authorities in the construction sector. Yang artinya keadaan para pekerja Palestina akibat pendudukan Israel, agresi Israel, kurang lebih more than 130,000 people try to earn a living in this way. Ada 130.000 bangsa Palestina, rakyat Palestina yang bekerja di Israel dan daerah-daerah pemukiman ilegal Israel, menerima upah murah, kesehatan dan keselamatan yang rendah, kemudian juga di perbatasan diperhinakan ketika mau masuk ke negara Israel dan ke daerah pemukiman pendudukan Israel ilegal, dan gap social protection itu artinya apa, gap daripada jaminan sosial dan juga
melalui agen-agen outsourcing mereka diperlakukan tidak adil. Itulah yang disampaikan oleh Sharan Burrow atau ITUC. Sharan Burrow mengatakan, Sharan Burrow adalah Sekretaris Jenderal ITUC, Konfederasi Serikat Buruh Sedunia, mengatakan akar permasalahan di Palestina, saya bacakan terjemahannya ya dari bahasa Inggris, ini yang saya baca. Akar permasalahan di Palestina dalam konteks perburuhan, menurut Sharan Burrow, Sekretaris Jenderal ITUC, Konfederasi Serikat Buruh Sedunia, adalah pendudukan Israel yang berlanjut di Palestina dan pemukiman ilegal adalah akar penyebab penderitaan bangsa Palestina dan para pekerjanya yang mereka sangat bergantung pencahariannya kepada negara Israel dan di daerah-daerah pemukiman yang berjumlah 130.000 orang Palestina. Itulah sikap Sharan Burrow, KSPI, anggota daripada ITUC. Dengan ini akan melakukan aksi besar-besaran serempak di seluruh Indonesia pada tanggal 18 Mei, Labor Solidarity for Palestine, hingga bangsa Palestina meraih kemerdekaan dan tidak ada kekerasan serta agresi Israel kepada bangsa Palestina dan juga kepada kaum muslimin yang menjalankan ibadah di Masjidil Al-Aqsa.